Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Hak Asasi Manusia, yang beranggotakan saya Septiana sebagai moderator, Rizky Rahmawati pemateri 1, Suci Indasari pemateri kedua, Isna Eliani pemateri ketiga, dan Ola Dea Novela pemateri keempat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Rizky Rahmawati. Kepada Rizky Rahmawati dipersilahkan. Baiklah, saya Rizky Rahmawati akan menjelaskan materi tentang pengertian, ciri-ciri dan jenis hak asasi manusia. Secara harfiah, hak asasi manusia atau HAM ini dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia yang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Menurut Hartilar, HAM ini ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia. Dan juga tanpa mempunyai hak-hak itu, maka tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Dan hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam dunia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak hakiki, di mana HAM ini ialah hak asasi atau hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Yang kedua yaitu universal, di mana HAM ini bersifat umum, tidak membeda-bedakan ras, suku, etnis, agama, negara, dan berbangsa. Kemudian tidak dapat dicabut, di mana HAM ini dimiliki seseorang dan tidak bisa dicabut oleh seseorang yang lain. Dan yang terakhir tidak dapat dibagi, di mana HAM ini dimiliki setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis HAM. HAM menurut instrumen HAM internasional dibagi menjadi dua yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Selanjutnya yaitu HAM berdasarkan hak-hak sipil dan politik, meliputi hak untuk hidup, hak untuk berserikat, hak untuk kebebasan berkumpul secara damai, hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan atau intimidasi, hak atas berpikir mempunyai konsistensi dan beragama, kemudian hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan, dan hak atas kebebasan dan persamaan. Selanjutnya yaitu HAM berdasarkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas pensiun, hak untuk mendirikan serikat kerja, dan hak atas pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu HAM secara umum, yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial dan kebudayaan, dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri kedua, Suci Indasari, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari dengan NPM 19160104. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu D, kewajiban asasi manusia. Selain ada hak asasi manusia, tentu ada kewajiban asasi manusia. Karena hak dan kewajiban keduanya tidak dapat dipisahkan. Seseorang bisa mendapatkan haknya jika sudah menunaikan kewajibannya. Adapun kewajiban dasar manusia adalah sebagai berikut. Setiap orang yang ada di wilayah kedaulatan NKRI, baik WNI ataupun WNA, wajib untuk patuh pada undang-undang hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, atau norma, serta hukum internasional. Kemudian setiap warga negara wajib ikut bela negara. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia milik orang lain. Setiap orang wajib tunduk pada batasan-batasan yang berlaku atau yang ditetapkan undang-undang dan norma atau adat setempat. Kemudian E,
Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mencantumkan asas-asas dasar hak asasi manusia. Di antaranya, beberapa asas dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah: 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Kemudian yang kedua ada setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kemudian yang keempat, setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Kemudian yang kelima, setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pemateri ketiga, Isna Eliani, dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan meneruskan materi yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM ini adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk dengan aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan juga tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Adapun kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi seperti pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi. Yang kedua, adanya kasus pelanggaran HAM biasa seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang G, penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa menjunjung tinggi penghargaannya terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan melalui tindakan progresif baik secara nasional maupun internasional. Namun, manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau bangsa dalam suatu negara, status manusia individual akan menjadi status warga negara. Berikut ini langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, mengadakan langkah-langkah konkret dari sistematik dalam pengaturan hukum positif. 2. Membuat peraturan perundang-undang tentang HAM. 3. Peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. 4. Mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. 5. Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. 6. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. 7. Membentuk pusat kajian HAM. 8. Meningkatkan peran aktif media massa. Selanjutnya materi keempat, yaitu yang akan disampaikan oleh Ola Dea Novela. Kepada Ola dipersilahkan. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai ruang lingkup HAM.
Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap orang berhak perlindungan diri pribadi, kekeluargaan, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas penguatan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang dikaitkan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat di kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan atau rahasia dalam hubungan komunikasi sesuai melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lainnya yang sah untuk sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, menghilangkan paksa, dan menghilangkan nyawa. Tujuan HAM adalah untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk ditinggalkan dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan HAM ini manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Sekian pembacaan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.